Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya, Mustafa Kamil, dalam mata kuliah Akuntansi Biaya. Kita masuk ke pertemuan 4, metode harga pokok proses. Contoh soal, harga pokok proses produk hilang awal proses. PT Elionasari memiliki 2 departemen produksi untuk menghasilkan produk, Departemen A dan Departemen B. Data produksi untuk 2 departemen produksi adalah sebagai berikut. Ini saya akan kasih contohkan langsung dengan contoh misalnya produsen combro. Bahan baku combro singkong. Nah, singkong masuk 1000 kg. Masuknya ke Departemen A. Dari 1000 kg, singkongnya semua dikupas. Lalu diparut. Yang sudah diparut ada 700. 700 ini dipindahkan ke Departemen B. Seharusnya yang belum diparut ada 300. Jadi sudah dikupas, belum diparut. Ada 300. Ternyata hilang di awal proses 100. Berarti produk dalam proses akhirnya 200 kg dengan persentase 100% biaya bahan baku dan bahan penolong, 40% biaya konversi. Biaya konversi itu ada 2, BTKL dan BOP. Nah, kita teruskan. Tadi 700 parutan singkong dipindahkan ke Departemen B. Jadi inputnya dari yang ada di Departemen B, parutan singkong. Dari 700 parutan singkong dibulatkan lalu digoreng. Nah, yang sudah digoreng 400. Jadi 400 kg ini combro yang sudah digoreng. Nah, seharusnya yang belum digoreng ada 300. Gitu ya. Ternyata 200 itu hilang di awal proses. Berarti produk dalam proses akhir yang belum digoreng, tadi combro yang belum digoreng ada berapa? 100. Data biaya produksi sebagai berikut. Biaya bahan baku Departemen A 22.500, Departemen B tidak ada. Biaya bahan penolong Departemen A 26.100, Departemen B 16.100. Biaya tenaga kerja langsung Departemen A 35.100, Departemen B 22.500. BOP Departemen A 46.800, Departemen B 24.750. Total biaya produksi di Departemen A 130.500, di Departemen B 63.350 rupiah. Nah, perhitungan unit ekuivalen Departemen E. Rumusnya unit produk selesai ditambah unit dalam proses dikali persentase penyelesaian. Kita lihat dulu di Departemen A unit produk selesainya berapa dan unit dalam prosesnya berapa. Yang hilang tidak diperhitungkan. Saya ulang,
yang hilang di awal proses tidak diperhitungkan. Unit produk selesai yang ada di departemen A 700. Nah, ini. Dalam prosesnya berapa di departemen A? 200. Nah, kita pindahkan ke sini semuanya ya. Nah, ini 700, 700, 700, 700, 200, 200, 200, 200. Nah, tadi sumbernya ya. Lalu persentase penyelesaiannya dari mana? Kita lihat soal di atas. Nah, yang ini. Nah, 100% biaya bahan baku dan bahan penolong dan 40% biaya konversi. Nah, ini 100%, 100%, 40%, 40%. Sudah, setelah itu dicari unit ekuivalennya. Untuk biaya bahan baku ketemu 900. Nah, 900 itu dari mana? 700 ditambah 200 dikali 100%, 900. Yang biaya bahan penolong 900, BTKL 780, dan BOP 780. Kita cari harga pokok per unit. Biaya dibebankan ke departemen A. Kolom total biaya yang ini. Nah, itu dari mana? Kolom total biaya ini kita lihat di soal di atas, slide di atasnya. Nah, pindahkan dari sini. Nah, pindahkan data semua ini. Kita pindahkan. Nah, ke sini. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, lalu unit ekuivalen ini dari mana? Kita lihat slide di atas. Yang ini, kita pindahkan datanya semuanya. Nah, kita pindahkan ke sini. Lalu biaya bahan baku 22.500 dibagi 900 didapat 25 rupiah. Biaya bahan penolong 26.000 dibagi 900 29. BTKL 35.100 dibagi 780 45. BOP 46.800 dibagi 780 60. Total ini di bawah 159. Jadi satu combroknya itu harga pokoknya 159 di departemen A. Nah, kalau kita lihat hilang di awal proses menyebabkan harga pokok per unitnya menjadi tinggi. Nah, kita lihat di unit ekuivalen sini. Kita lihat di sini. Kalau dia, contoh biaya bahan baku. Kalau dia tidak hilang, kan seharusnya rumusnya 700 ditambah 300 dikali 100%. Ya, kalau tidak hilang. Jadi di sininya seharusnya 1000 gitu ya. Kalau nggak hilang nih 1000. Nah, kalau nanti harga pokoknya menjadi 22.500 dibagi 1000 di sini. Ya, sehingga menjadinya harga pokok per unitnya 22,5 gitu ya. Nah, jadi hilang itu mengakibatkan harga pokok meningkat. Maka kan diupayakan bagaimana caranya produksi barangnya, produknya tidak hilang. Kenapa? Kalau hilang di awal proses itu menyebabkan harga pokok per unitnya menjadi tinggi, menjadi naik. Perhitungan biaya. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen B itu 700 kg. Pak, 700 kg dari mana? Tadi soal di atas kan? Nah, ini.
700. Nah, dikali 159. Ini 159 dari mana? Lihat di atas. Nah, ini ya. Harga pokok per unit total didapat 111.300. Lalu harga pokok produk dalam proses akhir. Tadi dalam proses akhirnya 200. Lalu persentase penyelesaiannya. Tadi yang di atas ya. Untuk biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya konversi 40%. Nah, lalu ini yang 25, 29, 45, 60 dari mana? Tinggal kita pindahkan slide yang di atas. Nah, ini. Nah, ya, kita pindahkan aja angkanya. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, sehingga dicari untuk biaya bahan baku didapat 5.000. Untuk biaya bahan penolong 5.800, BTKL 3.600, BOP 4.800. Totalnya 19.200. Jumlah biaya produksi Departemen A total 130.000. 130.500 didapat dari, nah ini ditambah ini. Nah, udah. Nah, laporan biaya produksi Departemen B. Tadi yang diterima 700 ya. 700 parutan singkong. Lalu kan diolah, dibentuk, digoreng. Yang berhasil digoreng 400. Yang belum digoreng seharusnya 300, ternyata hilang 200. Jadi tinggal 100. Nah, seperti itu. Kita cari unit ekuivalen. Berarti unit ekuivalen itu unit produk selesai. Produk selesainya mana? Untuk Departemen B ini. Nah, 400. Unit dalam prosesnya mana? Departemen B ini. Nah, 100 kg. Nah, persentasenya kita lihat di slide yang di atas. Kita lihat. Untuk Departemen B, persentasenya ini. Nah, 60% biaya bahan penolong, 50% biaya konversi. Kita kembali ke slide. Sehingga perhitungan unit ekuivalen untuk bahan penolong 400 kg ditambah 100 kg dikali 60% didapat 460. Untuk BTKL 400 kg ditambah 100 dikali 50% 450. Untuk BOP 400 ditambah 100 dikali 50% 450%. Selanjutnya, biaya kumulatif yang dibebankan di Departemen B. Harga pokok Departemen A 111.300. Untuk total biaya unit ekuivalennya 700. Harga pokok per unitnya 159. Nah, ini total biayanya, datanya yang ini dari mana? Nah, itu ya. Dari mana? 111.300 dari mana? Kita lihat di atas. Slide yang di atas. Nah, ini aja. Nah, 111.300 dari 700 kg dikali 159. Kita balik. Nah, ini. Lalu tadi kan ada yang hilang ya.
hilang di awal proses, hilangnya 200. Hilang di awal proses di departemen B 200. Nah, ini 200. Tadi, Pak, 200 dari mana? Kita lihat di atas. Nah, ini. Hilangnya 200. Balik lagi. Berarti 700 ini 700 dikurang 200. Hasilnya 500. Nah, tadi ya. 500. Maka harga pokok dari departemen E yang baru 111.300 dibagi 500. 222,60. Nah, ini 222,60 dikurang 159 dan dapat 63,60. Nah, ini harga pokok per unit untuk yang tadi yang hilang. Nah, biaya yang ditambahkan di departemen B. Ada biaya apa aja? Biaya bahan baku, BTKL, BOP. Lalu biayanya yang ini dari mana? Kita lihat di atas. Nah, dari sini. Departemen B. Pindahkan. 174.650. Nah, ini penjumlahan dari ini 111.300 ditambah 16.100 ditambah 22.500 ditambah 24.750. Lalu unit ekuivalen yang ini dari mana? Itu kita lihat di atas. Nah, dari sini. Ya, tinggal pindahkan. Teruskan. Lalu dibagi total biaya dibagi unit ekuivalen. Didapat harga pokok untuk per unitnya. Contoh biaya bahan penolong 16.100 dibagi 460 35. 22.500 dibagi 450 50. 24.750 dibagi 450 55. Ditotalkan ini. Dari sini totalin sampai sini. Totalnya 362,60. Perhitungan biaya. Harga pokok produk yang ditransfer ke departemen B. Tadi 400 kg. Tadi combro yang sudah digoreng kan? Di atas sudah di 400 kg. Ya. Lalu dikali 362.060. Ini dapat dari mana? Ini dia. Nah, balik lagi. Didapat 145.040. Harga pokok produk dalam proses akhir. Harga pokok dari departemen A 100 dikali 222,6 didapat 22.260. Yang 100-nya ini dapat dari mana? Yang 100 ini. Ya, sama yang 222,6 ini dari mana? Kita lihat di atas. Nah, ini 100-nya. Dan ini 222,60. Harga pokok per unit. Nah, didapat ini 222 ya, 260. Lalu ditambahkan di departemen B
Tadi kan departemen B 100 ya. Ini 100 sudah tahu ya, 100 tadi yang di atas. Yang dalam proses. Dikali persentase penyelesaian. Lihat juga di atas juga. Yang 60%, 50% dari mana nih? Kita lihat di atas. Nah, dari sini. Ya. 60% biaya bahan penolong dan 50% biaya konversi. Dari soal yang di atas. Kita kembali. Lalu yang ini dapat dari mana nih? Nah, itu kan. 35 dari mana? 50 dari mana? 55 dari mana? Kita lihat di atas. Nah, ini. Ya. Tinggal pindahkan. Pindahkan ke sini. Nah, udah. Lalu dicari. Biaya bahan pembantunya didapat 2100. 100% dikali 60% dikali 35. Lalu BTKL-nya dapat 2.500, BOP-nya didapat 2.750. Ini ditotalkan 29.610. Yang ini ditotalkan nih. Nah, ini ditotalkan. Lalu yang atas 145 ini ditambah yang bawah ini totalnya 174.650. Harga pokok proses produk hilang akhir proses. Nah, produk hilangnya di akhir proses. Nah, ininya sama, soalnya sama ya. Cuma di sininya bukan di awal, tadi kan di awal. Ini kan tadi awal ya. Sekarang ini menjadi akhir. Nah, itu aja. Jadi akhir proses. Kita lihat. Nah, ini biaya produksinya departemen A dan departemen B. Sama seperti soal yang di atas. Nah, ini data produksinya juga sama, cuma yang beda di sininya hilang akhir. Iya, itu aja. Nah, kalau hilang akhir, maka yang hilang dimasukkan untuk mencari unit ekuivalen. Yang hilangnya, jika hilang akhir, dimasukkan. Jadi, di sini perhitungan unit ekuivalen, unit produk selesai, Anda sudah tahu yang 700 dari mana? Sudah tahu ya, sama seperti yang tadi di atas. Unit dalam proses, ini Anda sudah tahu juga dari mana. Nah, tadi sama yang seperti yang di atas. Lalu persentase penyelesaiannya juga sudah tahu dari mana, sama seperti di atas. Nah, yang bedanya di sini ditambah unit produk yang hilang. Tadi yang hilang berapa? 100. Nah, ini 100, 100, 100. Sehingga biaya bahan bakunya, unit ekuivalennya ini 1000, biaya bahan penolong 1000, BTK 880, BOP 880. Nah, itu yang di sini, itu kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan datanya. Unit ekuivalen, pindahkan. Ya. Lalu biaya bahan bakunya yang ini sama seperti di atas. Tadi atas Anda sudah tahu ya. Di atas tadi sudah tahu. Ada kesalahan tulis di sini, mohon maaf. Di sini seharusnya bukan BTK, tapi di sini seharusnya apa? BOP. Nah, gitu, BOP ya. Lalu juga ini nilainya bukan 35.000 nih, salah tulis nih. Ya. Maklum. Seharusnya di sini berapa? Tadi datanya sudah ada di atas, kita lihat di atas seharusnya. Nah, ini seharusnya ini datanya. 46.800.
Jadi dipindahkan aja ke sini nanti ya, 46.800. Lalu ketemu tinggal harga pokok per unitnya yang ini ya. Tinggal dibagi aja total biaya dibagi unit ekuivalen. Sudah jelas. Kita teruskan. Harga produk jadi yang ditransfer ke departemen B. Tadi 700 kg. Ya. 700 kg. Yang tadi yang sudah diparut ya, dikali 141,6,67. Dari mana ini? Nah ini 141,67. Didapat 99.169. Penyesuaian karena ada produk yang hilang. Tadi yang hilang berapa? 100 ya. Yang hilang 100. Berarti 100 dikali 141,67. Nah, ini hasilnya. Lalu harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen B 700 kg. Nah, ini kita lihat penyelesaiannya di bawah ini. Nah, ini. Ya. Jadi 161,91 dari mana? Kita lihat di bawah sini sudah ada. Kalau 113.336 itu didapat dari ini ditambah ini. Ya. Lalu 113,336 ini yang pencariannya. Nah, dibagi 700 kg. Ya, dapat. Lalu harga produk dalam proses akhir. Ini biaya bahan harga produk dalam proses akhirnya yang 200 Anda sudah tahu ya. 200-nya Anda sudah tahu dari mana? 200 itu di soalnya tadi di atas. Kita balik lagi biar jelas. Nah, ini 200-nya. Lalu persentasenya tadi di atas lagi. Ini 200-nya ini sama aja. Nah, ini persentasenya. Nah, persentasenya masuk ke sini. Lalu dikali harga pokok per unitnya. Ini dari mana nih? Nah, lihat di atas. Oh, yang ini. Ya. Yang ini. Nah, tinggal pindahkan aja. Lalu dicari hasilnya untuk biaya bahan baku. Nah, ini dapat. Ditotalkan. Nah, lalu 113 ini ditambah 17.165. Nah, hasilnya letakkan di sini. Karena tadi ada pembulatan ya, jadi hasilnya beda. Biaya produksi departemen B. Ya. Tadi parutan singkongnya 700 itu kilogram. Lalu dibulatkan, digoreng. Combro yang digoreng ada berapa? 400 kg. Yang hilangnya di akhir proses 200. Jadi produk dalam akhir prosesnya 100. Ya. Teruskan. Biaya kumulatif yang dibebankan, harga pokok dari departemen A 113.336 di unit ekuivalennya 700. Tadi perhitungannya di atas sudah ya. Dapat harga pokoknya 161,91. Nah, yang ini. Biar jelas. Lalu biaya yang ditambahkan departemen
B. Ini biayanya dibagi unit ekuivalennya. Nah, ini cara mencari unit ekuivalen yang di bawah sini. Nah, ini. Hasilnya ini dimasukkan ke sini. Nah, sudah. Kalau dia hilang di akhir proses dihitung tadi, ini saya nggak jabarkan lagi karena di atas sudah dijelaskan juga untuk yang departemen A. Pada intinya sama. Nah, ini tinggal dicari. Didapat 24, 39, 34, 62, 3809. Nah, ini totalnya. Nah, harga produk jadi yang ditransfer ke departemen B. 400 kg, 400 kg combroknya yang sudah digoreng dikali 259. Nih, 259-nya. Dapat 103.600. Karena ada yang hilang di akhir proses, yang dihilangnya apa di departemen B ada berapa? 200 kg yang hilang. Berarti 200 kg dikali 259. Didapat 51.800. Nah, ini dijumlahkan, jumlahnya 155.400. Kita lihat yang ini perhitungannya yang di sini, kita lihatnya ini 155.400 dibagi 400 kg didapat 388.500. Ini dia. Nah, ini biar jelas. Harga pokok dari departemen A 100 dikali 161.900, ini dapat. Ditambahkan dengan biaya bahan penolong 100 dikali 60%, penyelesaian dikali harga pokok per unitnya untuk biaya bahan penolong. Untuk BTK 100 dikali 50%, tadi penyelesaiannya soal di atas ya, sama ya. Dikali dengan harga pokok per unitnya. Nah, ini dapat. Nah, untuk BOP dapat. Nah, ini ditotalkan. Jumlah total semuanya 176.445,50. Nah, tadi jadi perbedaan karena faktor pembulatan. Apa kabar semuanya? Sambil kuliah, sambil bisnis yuk. Ikut gabung menjadi mitra ISC Club. Di bisnis online, bahan kebutuhan pokok kita sehari-hari. Namanya ISC Global. Membernya gratis. WA aja langsung ya ke saya. 7 manfaat menjadi mitra ISC. Pertama, gratis biaya kirim. Kedua, gratis biaya pendaftaran. Tidak ada biaya sama sekali. 3, cara pesan produk sangat mudah. Lewat handphone Anda. 4, produknya kebutuhan sehari-hari. Serasa memiliki minimarket di HP kita. 5, harga bersaing dengan produk di pasaran. 6, dapat komisi. Jadi, kebutuhan kita, pengeluaran kita untuk kebutuhan sehari-hari menjadi sumber pendapatan kita, menjadi sumber penghasilan kita. 7, dapat diwariskan.
Ini di antara produk-produknya. Pindahkan belanja kebutuhan pokok Anda di ISC. Mendapatkan hak usaha dan komisi. Saatnya Anda memiliki usaha seperti supermarket online di HP Anda. Tidak perlu sewa toko, tidak perlu stok produk, tidak perlu jaga toko, tidak perlu bayar gaji karyawan, bisa dikerjakan dari rumah saja melalui HP Anda. Untuk beras premium gotong royong ada kemasan 3 kg per bungkus. Nah, ini praktis untuk Anda yang akan melakukan kewajiban zakat fitrah pada Ramadan tahun ini.